Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Prastiawati, Kepala SMA Negeri 2 Probolinggo. Untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu unggul dalam IMTAK dan IPTEK, berkarakter Pancasila dan berdaya saing global, maka SMA Negeri 2 Probolinggo mengembangkan pembelajaran terdiferensiasi dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Untuk itu, kami mengangkat tema pembelajaran terdiferensiasi sebagai wujud merdeka belajar di SMA Negeri 2 Probolinggo. Adapun gambarannya sebagai berikut. Pembelajaran terdiferensiasi di SMA Negeri 2 Probolinggo dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama persiapan, yang kedua pendampingan belajar, yang ketiga coaching klinik, dan yang terakhir pelaporan ke orang tua. Persiapan dibagi dalam 3 langkah, yaitu langkah pertama, peserta didik baru setelah PPDB akan mengikuti tes diagnostik berupa tes psikologi untuk mengetahui tipe belajar, kemampuan dasar, dan bakat minatnya. Tes diagnostik dilakukan oleh tim BK yang di dalamnya terdapat psikolog yang nantinya akan memberikan bantuan layanan coaching klinik untuk membantu cara baca dari hasil tes psikologinya. Langkah kedua, peserta didik kelas 10 atau fase E dikelompokkan berdasarkan abjad nama, sehingga dalam kelas begitu beragam tingkat kemampuan dan minatnya. Langkah ketiga, tim BK memberi pemetaan di setiap kelas sebagai bahan acuan guru mata pelajaran dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Pemetaan tersebut berdasarkan tipe gaya belajar, di antaranya visual, auditorial, dan kinestetik. Demikian juga dipetakan dalam kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak-anak dari SMP-nya. Hal ini dibagi menjadi fast learn, medium learn, dan low learn. Dari gambaran tersebut, guru mata pelajaran dapat memetakan langsung dalam pengolahan pendampingan belajar di kelas. Tahap kedua, pendampingan belajar. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Untuk mewujudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, maka semua guru akan melakukan pendampingan belajar yang disesuaikan dengan tipe belajar anak. Dalam mewujudkan merdeka belajar, peserta didik kelas 11 atau fase F akan memilih mata pelajaran yang diminati, disukai, diselaraskan dengan cita-cita setelah lulus SMA. Dengan kebebasan memilih ini, membantu peserta didik dalam memaknai pertumbuhan bakat dan minatnya secara terdampingi dan terdidik. Dengan demikian, peserta didik dapat memaksimalkan
mencapai perkembangan kemampuan akademik dan non-akademiknya. Sebagai pendampingan pembelajaran yang terdiferensiasi, kami akan menggambarkan sebagai berikut. Kami bagi dalam 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten, peserta didik diberi kemerdekaan mencari sumber belajar sesuai keinginannya yang telah disesuaikan dengan tipe belajar, dapat dilakukan di kelas, di perpustakaan, ataupun di luar kelas seperti taman. Diferensiasi proses, peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan pencarian sumber belajar, melakukan diskusi, dan saling mempresentasikan hasil belajar. Yang fast learn akan memandu jadi tutor sebaya. Dalam hal ini, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diberi keleluasaan untuk semua peserta didik memilih tema sesuai dengan bakat, minat, dan sekaligus kemampuannya. Diferensiasi produk, peserta didik melaporkan hasil belajar sesuai dengan tipe belajar, dapat berupa laporan tertulis, rekaman suara, video, atau artefak produk. Langkah keempat untuk diferensiasi belajar di SMA Negeri 2 yaitu kucing klinik. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat melakukan kucing klinik dengan guru mata pelajaran untuk mengkomunikasikan kesulitan dan beban pembelajaran yang dialami. Pada saat pembelajaran, saya mengadakan pendampingan dalam bentuk supervisi mengajar, sehingga kami bisa berdialog dengan guru mata pelajaran tentang tantangan, hambatan, dan kesuksesan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga kami mudah menentukan rencana tindak lanjut yang akan menjadi perbaikan pembelajaran selanjutnya. Tahap terakhir pembelajaran terdiferensiasi di SMA Negeri 2 Probolinggo yaitu pelaporan ke orang tua. Prinsip penilaian pembelajaran terdiferensiasi adalah penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada capaian pembelajaran oleh guru, bukan berdasarkan norma. Sehingga capaian pembelajaran yang akan dilaporkan ke orang tua berbentuk progres belajar secara deskriptif. Dengan demikian, orang tua, wali murid akan mengetahui sejauh mana capaian belajar anaknya dan dapat melakukan pembimbingan, pendampingan belajar yang dapat dilakukan di rumah. Berbentuk progres belajar secara deskriptif. Dengan demikian, orang tua wali murid akan mengetahui sejauh mana capaian belajar anaknya dan dapat dijadikan bekal pendampingan belajar di rumah. Demikian gambaran pembelajaran terdiferensiasi sebagai wujud merdeka belajar di SMA Negeri 2 Probolinggo. Semoga dapat menginspirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semada Smart.